Halo Ustadz. Bisa dimulai ini ya? Bisa Ustadz. Bisa dimulai ya Ustadz ya? Baik. Oke. Ya. Baik. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puji syukur alhamdulillah patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini pada majelis yang mulia ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertatap muka dan juga melakukan kajian pada pagi hari. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda kita Muhammad Rasulullah SAW karena beliaulah yang membawa Islam hingga sampai kita pada saat ini. Sebelum kita mulai acara atau kajian pada hari ini dengan tema riba dalam pinjaman online yang akan disampaikan oleh Ustadz Maman Rosdiawan, terlebih dahulu kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, akan kami persilahkan langsung kepada Ustadz, namun kami sampaikan bahwa seluruh peserta harap untuk meng-mute-kan mic-nya ya. Kemudian nanti apabila ada pertanyaan bisa nanti ditulis atau langsung ditanyakan di akhir di sesi tanya jawab. Terima kasih kami sampaikan dan kami serahkan kepada Ustadz Maman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, tafadhol Ustadz. Mas Sohib, ini sampai jam berapa nanti pemaparan materinya? Sampai jam 10:30 cukup ya. Ya. Sebelumnya Mas Sohib, ini sampai jam berapa? Jam 10:30 boleh, ya. Ustaz. Ya. Sebelum saya menyampaikan materi, insya Allah, ini sampai jam berapa nanti kira-kira? Jam 10:30 Ustaz. Jam 10:30 Ustaz. Halo? Halo? Jam 10:30 Ustaz. Halo? Ya, Mas Sohib, ini sampai jam berapa? Jam 10:30. 10:30 Ustaz. Pemaparan materinya sampai jam 10:30. Ya. Selanjutnya, oke. Bisa tanya jawab setelah itu. Oke, ya, taib. Tafadhol Ustaz. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, para peserta kajian online di pagi hari ini, alhamdulillah berkat rahmat dan taufik Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang mulia ini dan di pagi hari yang cerah ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita mengharapkan nikmat itu tetap ada pada diri kita. Baik berupa nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas tuntunan sunnah, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Sekaligus juga nikmat kesehatan, nikmat afiat, di mana di masa pandemi ini nikmat tersebut adalah nikmat yang sangat dibutuhkan oleh setiap individu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat dan diberikannya kita taufik oleh Allah untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah, bersyukur dengan hati, dengan lisan, dan dengan amalan-amalan soleh. Dan semoga kajian kita, majelis kita di pagi hari ini adalah kajian dan majelis yang berkah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis mubarak. Amin. Dan semoga kita senantiasa digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang bertakwa, yang dengan kita bermajlis kita mendapatkan manfaat tambahan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita selama ini pelajari bersama. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa kajian online pagi hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teringat sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Meskipun kita tidak berada di masjid karena memang situasi kondisi pandemi yang masih melanda di negeri kita secara khusus dan negeri-negeri ya di dunia ini, teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah satu kaum berkumpul di masjid Allah, di salah satu rumah Allah, meskipun kita tidak berada di rumah Allah, ya, karena memang situasi kondisi pandemi saat ini, namun hati kita terikat kepada rumah Allah. Yatsluna kitab Allah, di mana mereka membaca ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari ayat-ayat tersebut di kalangan mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan akan diliputi dengan rahmat Allah, wa haffathumul malaika, dikelilingi oleh para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebutkan mereka di tengah-tengah para malaikatnya. Semoga kita termasuk golongan orang yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pemirsa beserta kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji bersama tema tentang muamalat, yaitu tentang masalah muamalah, masalah-masalah
yang berlaku di tengah-tengah kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang masalah riba, terkhusus riba yang terjadi dalam pinjam meminjam online yang semarak ya sekarang ini, ya banyak yang melakukan hal-hal itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim telah menghalalkan bagi kita satu bentuk muamalah, yaitu jual beli. Sebaliknya, di dalam kitab Allah juga Allah melarang di dalam muamalah tentang riba. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan atas kalian, bagi kalian jual beli, dan Allah melarang atau mengharamkan atas kalian riba. Di sini telah jelas bahwa jual beli bukan riba. Di dalam ayat ini juga telah jelas bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selama hal itu sudah jelas, maka yang bisa kita lakukan untuk bermuamalah di antara kita adalah dengan cara praktek jual beli. Sedangkan yang lainnya, yaitu riba, adalah hal yang terlarang yang seyogyanya bagi kita semua kaum muslimin untuk menghindari dan menjauhinya sejauh-jauhnya. Ini sebagai dorongan dan aplikasi serta ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengkaji terkait dengan permasalahan khusus riba yang terjadi pada peminjaman online, maka sebelumnya kita akan mengkaji bersama apa itu riba. Karena tidak semua orang mengetahui tentang riba. Bahkan para ulama pun, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hafidhahullahu ta'ala, para ulama pun membatasi riba dari satu masalah dan meninggalkan riba dari masalah yang lainnya. Karenanya, insya Allah di majelis yang mulia ini, majelis yang diberkahi oleh Allah, insya Allah ta'ala, kita akan mengupas tuntas tentang riba yang terlarang di dalam Islam. Baik, para jamaah, sebelum kita membahas riba yang terlarang di dalam Islam, sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu tentang apa itu riba. Riba secara bahasa adalah az-ziyadah, tambahan. Ya. Kemudian secara istilah, riba adalah tambahan di dalam amwal maksusah, dalam harta yang khusus, dalam muamalah yang khusus. Apa-apa yang disebutkan tambahan dalam hal yang khusus, dalam harta yang khusus, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu terkait dengan riba. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di muqaddimah yang kita sampaikan pada awal majelis ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagaimana dalam ayat ya Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Karena ya para ulama sepakat di dalam masalah riba bahwa riba merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan riba merupakan min kabairid dzunub, merupakan dosa besar, termasuk salah satu di antara dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Riba menurut para ulama di dalam satu kaedahnya, riba tidak dilihat dari sedikit atau banyaknya. Ya, artinya keharaman riba berlaku baik itu riba sedikit ataupun riba itu banyak. Tidak ada perbedaan antara riba sedikit ataupun riba banyak.
Fa'ala kullin, karenanya setiap riba itu semuanya terlarang. Karenanya para ulama menyebutkan dalam satu kaidah, ar-riba haramun qaliluhu wa katsiruhu. Riba itu adalah haram, baik itu sedikit ataupun besar. Dan keharaman riba telah jelas di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jelas, serta ijma' para ulama ya menyatakan akan hal-hal itu. Di antara ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa riba itu adalah riba yang terlarang, artinya riba merupakan perkara yang haram, adalah nas. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di sini, di dalam ayat ini, riba yang disebutkan oleh Allah adalah riba secara umum, ya. Riba secara umum. Karenanya segala sesuatu yang berbentuk di sana atau yang mengandung riba, maka hal itu diharamkan sesuai dengan nas Al-Qur'anul Karim. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Imran ayat 130, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-lipat. Kalimat memakan riba dengan berlipat-lipat bukan berarti riba yang tidak berlipat ini tidak haram, tidak. Karena kalimat ya firman Allah adha'afan mudha'afah menunjukkan akan hal, menunjukkan akan keadaan riba, bukan menunjukkan bahwa riba yang berlipat saja yang diharamkan, sedangkan yang tidak berlipat tidak diharamkan. Jadi menunjukkan hal. Maksudnya menunjukkan hal di sini adalah bahwa orang yang melakukan riba pasti dia riba itu akan berlipat-lipat. Ya. Sedangkan ya, pengharaman riba sudah jelas dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lalu, surah Al-Baqarah ayat 275. Maka pelarangan ini, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah, ya. Pelarangan ini merupakan pelarangan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ya menyeru hal ini kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, maka tidak masuk dalam khitab ini. Apakah kemudian pertanyaannya? Apakah kemudian orang yang beriman meskipun tidak masuk dalam khitab ini lantas mereka dibolehkan riba? Tayyib. Pertanyaan ini sangat bagus, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang beriman? Karena hanyalah orang yang beriman saja yang mau tunduk terhadap seruan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyeru dalam ayat ini orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang beriman, meskipun tidak termasuk dalam seruan ini, bukan berarti riba bagi mereka adalah hal-hal yang dibolehkan. Tetap terlarang bagi mereka. Namun karena orang yang tidak beriman, tidak tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak disebutkan di dalam kitab ini. Karenanya di dalam penjelasannya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menjelaskan ya bahwa sifat ya orang yang beriman dan di dalam kitab ini yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan riba merupakan ya di dalamnya terkandung ada perkara yang besar yang diperintahkan kepada orang yang beriman dan sekaligus apa yang dilarang kepada mereka. Khitab ini yaitu seruan kepada orang yang beriman ini adalah untuk melembutkan hati mereka. Kenapa? Karena setiap orang dari orang-orang muslim ya melihat dirinya masuk dalam kategori orang yang beriman. Wala yajib ayyakhruj
ya tidak wajib bagi mereka untuk keluar dari orang yang beriman. Setiap orang muslim maka ya wajib bagi mereka masuk dalam konteks ya ayyuhalladzina amanu ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan larangannya. La ta'kulur riba ada'afan mudha'afah. Janganlah engkau memakan riba, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-lipat. Berlipat-lipat di sini menyebutkan tentang penjelasan hal, penjelasan keadaan riba. Bukan berarti riba itu hanya terlarang jika berlipat-lipat, tidak. Ya. Walaupun riba itu hanya cuma Rp1 saja, ya, artinya diberikan riba dengan Rp1 saja, maka tetap terlarang. Akan tetapi keadaan riba itu biasanya berlipat-lipat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang dalam hal ini dengan menjelaskan la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah engkau memakan riba dengan berlipat-lipat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian ini juga menunjukkan ya bahwa di dalam ayat ini menunjukkan aplikasinya secara real di tengah-tengah kita ya, bahwa orang-orang ya bankir, perbankan katakan ya, banyak di antara mereka ya adalah orang-orang kaum muslimin ya. Karenanya kita menyebutkan terkhusus kaum muslimin yang bekerja di bank ya. Mereka ya tidaklah keluar dari keislaman mereka, keimanan mereka disebabkan mereka melakukan riba. Karenanya Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu ya. Ini harus digarisbawahi. Tidak lantas kemudian orang yang melakukan riba dari kalangan orang Islam lantas kemudian keluar dari keislamannya. Karena tidak ada nas satupun yang mengatakan dari Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW bahwa riba bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kecuali, nah ini ada pengecualiannya. Jika orang yang melakukan riba tersebut meyakini akan kehalalannya. Nah ini berbeda ya. Meyakini akan kehalalan riba. Saya melakukan riba karena riba itu halal. Meyakini kehalalan riba walaupun tidak melakukan itu sama saja menjatuhkan seseorang kepada kekafiran. Berbeda dengan orang yang melakukan riba. Melakukan riba tanpa meyakini kehalalan riba itu sendiri. Maka dia masih min dairati al-muslimin. Masih tergolong dari kaum muslimin. Dan tidak keluar dari kaum muslimin disebabkan dengan amalannya tentang riba. Bisa jadi ya seseorang melakukan riba karena syahwatnya. Bisa jadi syahwatnya maksudnya di sini adalah keinginannya untuk melakukan hal itu. Tapi dengan keyakinan bahwa riba itu terlarang. Atau ada kadang di antara mereka yang melakukan riba dikarenakan dia tidak mengetahui apa yang dilakukan itu termasuk riba. Terutama dalam masalah riba-riba yang detail. Ya, nanti insya Allah kita akan menjelaskan detail masalah riba dalam majelis ini. Maka tidaklah kemudian orang yang terjerumus ya di dalam perkara ini lantas mengeluarkan dirinya dari Islam. Ini ya berkaitan dengan dalil tentang keharaman riba. Begitu juga dalil tentang keharaman riba, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya tentang keadaan mereka orang-orang yang memakan riba pada hari kiamat. Disebutkan dalam awal surat Al-Baqarah ya, di awal ayat 275 dari surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka tidaklah bisa berdiri kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan. Di sini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili
hafizahullahu taala menyebutkan ya bahwa orang yang memakan riba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat seperti orang gila ya. Sebagaimana yang disebutkan ya oleh sebagian para ulama tafsir. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis sahih. Bahkan ada sebagian ulama tafsir yang lainnya, innahu yakum wa yaskut wa la yakunu musli'an ka ghairihi minan nas ya. Sesungguhnya pemakan riba dia nanti akan bangkit ya di hari kiamat, bangkit kemudian jatuh ya. Tidaklah dia bangkit seperti bangkitnya kebanyakan manusia. Karenanya itu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan riba, ya. Allah menyebutkan sendiri ya, berdirinya mereka seperti berdiri orang yang kemasukan setan. Kenapa? Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Hal itu dikarenakan mereka mengatakan bahwa jual beli itu seperti riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Baik. Adapun dalil yang lainnya, dalil ini berkenaan dengan orang yang memakan riba walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Allah Subhanahu wa taala tetap saja ya memerintahkan untuk meninggalkan riba yang sedikit itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 278 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Artinya apa yang tersisa sedikit dari riba tinggalkan. Hal ini menunjukkan akan keumuman. Riba apa saja yang tersisa maka tinggalkanlah. Walaupun riba yang tersisa itu hanya 1 dirham atau hanya 1 rupiah saja, ya, ataupun hanya sesuatu yang sangat sedikit, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk meninggalkan riba tersebut. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi orang-orang yang tidak meninggalkan riba, maka siap-siap dia berperang. Ya, berperang melawan Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah. Allah menantang orang yang tidak ya meninggalkan riba dengan berperang melawan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bagaimana bisa kita berperang melawan Allah para jamaah? Atau bisakah kita menang melawan bersama Allah, melawan Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan sesuatu yang sangat luar biasa. Jika Allah menantang hambanya untuk berperang melawannya, maka tidak akan mungkin kita akan meraih kemenangan. Ya. Sedangkan kemenangan kita, kehidupan kita, seluruh urusan kita yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa kemudian jika Allah yang mengatur kehidupan kita, ya, yang menghidupkan kita, mematikan kita, lantas menantang kita untuk berperang? Nah, hasya wa kalla. Ini merupakan satu tantangan yang sangat berat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukan hal itu, artinya berhenti dari riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli, maka umumkanlah perang ya dengan Allah dan Rasul-Nya. Hadza taghlidun fi hadzal dam. Kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ini merupakan ya penjelasan tentang beratnya dosa riba. Ya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ma jama'allahu bainahu wa bain rasulihi fil idzn bil harbi illa fi dzambir riba. Kata para ulama, tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan antara dirinya dengan Rasul-Nya untuk mengizinkan berperang dalam satu perkara kecuali dalam dosa riba. Tidak ada dosa yang dimana satu akibatnya Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memerintahkan untuk berperang melawannya kecuali dosa riba. Karenanya orang yang memakan riba sama saja dia telah berperang melawan Allah. Berperang melawan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan apa yang dilakukannya itu, yaitu memakan riba. Maka ini
menunjukkan bahwa riba merupakan asyarrul muamalat al-muharramah. Riba merupakan seburuk-buruk muamalah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sunnah dari sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam disebutkan ya tentang haramnya riba dalam beberapa hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan maja'a fi ru'yan Nabi SAW allati qassa ala ashabihi, di mana Rasulullah SAW pernah mengkisahkan tentang mimpi Rasulullah SAW terkait orang yang memakan riba. Ya, saya tidak akan membahas ya tentang mimpi Nabi SAW secara detail, bahwa intinya ya disebutkan dalam mimpi tersebut bahwa ada seseorang yang memukul kepalanya sendiri, tubuhnya sendiri dengan batu sampai berdarah di sungai darah. Ya. Dan begitulah keadaan orang yang memakan riba pada hari kiamat. Begitu juga di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan tentang 7 perkara yang membinasakan, as-sab'ul mubiqat atau al-muhlikat, ya, yang termasuk dosa-dosa besar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Ijtanibu sab'al mubiqat." Hindarilah, jauhilah dari kalian 7 perkara yang membinasakan. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Kemudian para sahabat berkata, apa saja perkara yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Yaitu perkara yang diharamkan, perkara yang termasuk dosa besar maksudnya. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebut asyirku billah. Pertama kali adalah syirik kepada Allah, as-sihru, sihir, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan benar, wa aklu riba, dan memakan riba. Nah, disebutkan di sini memakan riba. Wa aklu malal yatim, dan memakan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahaf, dan lari dari medan peperangan. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh orang yang suci dengan tuduhan-tuduhan zina. Hadis muttafaq alaihi. Begitu juga Nabi SAW menjelaskan bahwa riba termasuk di antara sebab seseorang itu ya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kaidah yang diletakkan oleh para ulama bahwa setiap dosa yang mana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan dosa tersebut dengan laknat, yaitu dosa itu termasuk min kaba'ir dzunub, termasuk dosa besar. Disebutkan di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau berkata, qal la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilur riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang yang diberi makan riba, wa katibahu, dan orang yang menulis riba, wa syahidaihi, dan orang yang menyaksikan, 2 orang yang menyaksikan riba. Wa qala hum sawa, dan Rasulullah mengatakan mereka itu semuanya sama. Artinya sama mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memakan, orang yang diberi makan, orang yang menulis, orang yang menyaksikan, seluruhnya ya terkait masalah riba, seluruhnya mereka itu sama mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Jika ada dosa di mana Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya SAW mengancam dengan laknat, hal ini maka termasuk dosa besar. Hal ini hendaklah kita harus menghindarinya. Terkait orang yang menulis, ya, padahal dia tidak mendapatkan apa-apa, kadang-kadang hanya menulis saja, atau menyaksikan, ya, hanya menyaksikan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ini kenapa mereka ini mendapatkan laknat juga? Karena menyaksikannya mereka akan riba, berarti mereka telah ridho terhadap perkara riba tersebut. Ya, begitu juga orang yang menulisnya, maka semuanya itu ya termasuk sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga sama-sama mendapatkan laknat, ya. Kemudian di antara sebab ya turunnya musibah ataupun bencana Allah Subhanahu wa taala di dunia
salah satunya adalah banyak orang yang melakukan riba. Nah, ini menjadi kewaspadaan tersendiri bagi kita. Di mana di akhir-akhir ini, terutama di negeri kita ini, ya, banyak sekali terjadi bencana ataupun musibah. Sebelumnya kita mendengar ada pesawat jatuh, lalu diikuti musibah lain, musibah banjir, tanah longsor, kemudian diikuti musibah gempa, belum lagi ini belum berakhir, diikuti musibah yang lainnya, gunung meletus dan sebagainya. Musibah demi musibah terjadi, ya. Dan yang sebelumnya sudah ada musibah, yaitu dalam bentuk ya pandemi corona. Ini menunjukkan bahwa bisa jadi musibah-musibah itu terjadi disebabkan karena apa? Karena salah satunya dosa riba yang kita lakukan. Jika orang-orang secara umum, secara luas sama-sama melakukan riba, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah azza wajal. Jika zina dan riba telah serempak, artinya telah nampak, jika zina dan riba telah merajalela di satu negeri, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah azza wajal. Maka sama saja dia telah menghalalkan untuk diri mereka azab Allah azza wajalla. Hadis riwayat Tabrani dan Hakim, disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam Al-Albani. Artinya bahwa jika telah nampak zina dan riba di satu negeri, telah menyebar, ya, zina dan riba di satu negeri, maka hal itu sama saja negeri tersebut telah apa? Telah menghalalkan atas diri mereka untuk diturunkan azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Untuk itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah, ya, hal ini sebagai peringatan bagi kita, ya, bahwa bisa jadi bencana yang terjadi di negeri kita ini akibat salah satunya telah merajalela, menyebar praktek riba dengan praktek zina. Para ulama berijma, bersepakat, baik para ulama terdahulu dan ulama yang datang belakangan ini telah bersepakat bahwa riba adalah perkara yang diharamkan dengan macam-macamnya. Baik itu riba al-fadl, riba nasi'ah. Ya, riba al-fadl, riba nasi'ah. Nanti insya Allah kita akan menjelaskan apa itu namanya riba al-fadl dan apa itu pula yang dinamakan riba an-nasi'ah. Mereka telah sepakat, ya, kaum muslimin telah sepakat. Diceritakan kesepakatan ini oleh salah satunya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Beliau mengatakan ar-riba ala darbain. Riba ada dua jenis. Ada riba al-fadl, ada riba nasi'ah. Wa ajma'a ahlul ilmi ala tahrimihima. Dan kaum muslimin, ya, para ulama bersepakat mengharamkan dua riba ini, riba al-fadl dan riba an-nasi'ah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah terkait riba al-fadl dan riba nasi'ah ini, insyaallah kita akan bahas dalam, ya, kesempatan tentang macam-macam riba. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa, ya, kajian masalah riba di pagi hari ini. Insya Allah kita akan menjelaskan, ya, beberapa hal tentang riba. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riba banyak, bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Sesuai dengan, ya, dari sudut pandang mana riba itu kita memandangnya. Di antara para ulama ada yang membagi riba, ya, riba ditinjau dari sudut hakikatnya. Ada juga para ulama yang membagi lagi riba ditinjau dari sudut, ya, kejadiannya ketika
bermuamalah. Artinya tatkala kita bermuamalah terjadinya riba itu pada hal apa saja. Nah, di sini ada pembagian-pembagian khusus. Nah, berkenaan dengan yang pertama, ar-riba min haitsu haqiqatihi, ya. Riba dilihat atau ditinjau dari hakikatnya itu ada dua macam. Ada riba fadl, ada riba an-nasi'ah. Ada riba al-fadl, ada riba an-nasi'ah. Apa itu riba al-fadl? Riba al-fadl sebagaimana secara bahasa fadlun itu artinya ziyadah, ya. Ziyadah. Adapun an-nasi'ah secara bahasa artinya takhir. Ziyadah artinya tambahan. Adapun nasi'ah at-takhir yaitu dengan tempo penundaan. Ribal fadl didefinisikan oleh para ulama dan disebutkan di sini oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah di dalam kitab atau penjelasan beliau tentang dawabitur riba, kaidah-kaidah riba. Beliau mengatakan ribal fadl adalah tafadulun fi bai'i kulli jinsin yajri fihi riba, yaitu pertambahan di dalam jual beli setiap jenis yang berlaku di dalamnya riba. Artinya pertambahan yang terjadi pada tukar menukar atau jual beli pada komoditi riba, barang-barang ribawi. Nah, barang-barang ribawi ini nanti insya Allah kita akan jelaskan. Ada berapa barang ribawi yang disebutkan oleh Nabi SAW. Atau dengan arti kata lain, tafadul fi bai'i kulli jinsin yajri fihi riba bi jinsihi, yaitu pertambahan di setiap jual beli atau tukar menukar setiap jenis yang berlaku pada riba sejenisnya. Artinya apa? Ada pertambahan di dalam tukar menukar barang yang sejenis, ya, ada pertambahan ya yang di dalamnya terdapat riba, barang ribawi. Itu adalah riba al-fadl. Artinya riba al-fadl di sini terkait dengan apa? Terkait adanya pertambahan pada barang-barang ribawi yang ditukarkan atau yang dijual belikan. Itu pada dasarnya. Baik. Sebelumnya ya, sebelum kita membahas tentang riba nasi'ah, ya, kita akan membahas terlebih dahulu tentang al-fadl ini. Maka dari masalah riba, tentang riba al-fadl ini berarti ya, riba ini terjadi ketika dalam jual beli atau tukar menukar barang yang sejenis. Ada pertambahannya, ya. Dan jenis barang riba itu ya ditentukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Berikut ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang barang ribawi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu, ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Az-zahabu bil-zahabi wal fiddatu bil-fiddati wal burru bil burri wasyairu bisyairi wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin sawaan bisawain yadan biyadin fa idza ikhtalafat hadhihi al asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin." Rasulullah SAW bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, ya, gandum halus dengan gandum halus, gandum kasar dengan gandum kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Berarti ada berapa yang disebutkan oleh Nabi? Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, kemudian garam. Ada 6 komoditi disebutkan oleh Nabi. Kata Nabi selanjutnya, mithlan bimithlin. Harus sama, ya, semisal dengan semisal. Semisal dengan semisal maksudnya apa? Emas dengan emas, ya. Sawaan bisawain, harus sama apa? Sama takarannya, sama timbangannya, ya. Kalau emas ya 1 gram berarti dengan emas 1 gram.
Yadan biyadin, tangan dengan tangan, artinya harus diserahkan dengan tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, jika macam-macam ini berbeda, artinya emas tidak dengan emas tapi emas dengan perak, ya. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum. Maka tukarkanlah atau bolehlah kalian menjual beli sesuka kalian idza kana yadan biyadin. Namun dengan syarat jika hal itu tangan dengan tangan, artinya dilakukan dengan kontan. Ini jika pada barang yang tidak sejenis tetapi satu illah. Yaitu satu alasan seperti emas dan perak. Tidak sejenis, emas berbeda dengan perak, ya. Tidak sejenis. Tapi satu illah, satu alasan kenapa emas dan perak ini dikategorikan sebagai barang ribawi, karena dia memiliki nilai. Dia memiliki nilai ats-tsamaniyah, ya. Maka karena dia memiliki nilai ats-tsamaniyah, maka alasan itulah yang menjadikan emas dan perak itu termasuk harta ribawi. Nah, jika emas dan perak itu ditukarkan, emas ditukar dengan perak, katakan, atau sebaliknya, maka kata Nabi SAW, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ فَبِئُوا كَيْفَ شِئْتُمْ. Maka boleh kita menjual semau kita. Ada pertambahan maksudnya, ya. Mungkin emasnya ditambahi, ya, atau peraknya ditambahi 1 gram emas ditukar dengan 2 gram perak, ya. Mungkin seperti itu. Tapi dengan syarat idaka naya dan biyadin. Dengan syarat harus diserahkan secara tunai, kontan. Dalam riwayat yang lainnya, yaitu yang disebutkan juga oleh Imam Muslim dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Adz-dzahabu bid-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasyairu bisya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bi mithlin yadan bi yadin faman zada aw istazad faqad arba al akhid wal mu'ti fihi sawa." Emas dengan emas, perak dengan perak, kemudian gandum halus dengan gandum halus, ya. Kemudian gandum kasar dengan gandum kasar, kurma dengan kurma, garam dengan garam, ya, harus semisal dengan semisal. Harus tangan dengan tangan, artinya diceraikan dengan tunai, kontan. Maka barang siapa yang zada, barang siapa yang melebihkan atau meminta kelebihan, maka dia telah terjatuh pada riba. Orang yang mengambil dan orang yang memberi hukumnya sama, artinya sama dalam dosa riba. Baik para jamaah, itu ada 6 perkara. Disebutkan oleh para ulama, 6 perkara ini mempunyai alasan tersendiri seperti yang kita ketahui tadi. Ya. Emas dan perak, alasan ribanya adalah karena dia termasuk barang berharga, yaitu ats-tsamaniyah, yang bisa dipakai untuk tukar menukar. Ya. Adapun selain emas dan perak, seperti gandum, ya, gandum baik itu kasar ataupun halus ataupun kurma dan apalagi dan garam, semuanya itu termasuk bahan makanan pokok yang dapat ditimbang ataupun yang dapat ditakar. Itu alasannya. Karenanya dari alasan ini para ulama kemudian menyebutkan ternyata barang ribawi tidak terbatas pada apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Artinya, jika barang-barang tersebut mempunyai alasan yang sama dengan apa yang dilarang oleh Nabi, yang disebutkan oleh Nabi dalam harta ribawi tersebut, maka itu termasuk harta ribawi. Seperti zaman sekarang ini, ya, mata uang merupakan apa? Merupakan harta berharga yang bisa dipakai untuk tukar menukar, alat tukar menukar. Maka uang di sini, ya, kedudukannya sama dengan emas dan perak. Artinya uang di sini apa? Termasuk harta ribawi. Termasuk harta ribawi. Begitu juga seperti makanan pokok yang dapat ditimbang, ya, yang dapat ditimbang dan dapat ditakar.
Seperti di negara kita beras. Beras tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi beras mempunyai satu illah, mempunyai satu alasan, ya, kenapa dia bisa dikategorikan sebagai harta ribawi. Karena beras sebagai bisa menjadi makanan pokok, ya, dan ia bisa ditimbang atau ditakar. Karenanya dengan alasan ini beras masuk di dalamnya harta ribawi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, itu penjelasan sedikit dari harta ribawi. Adapun riba nasi'ah, yang kedua, riba nasi'ah sebagaimana secara bahasa nasi'ah adalah at-ta'khir, yaitu tempo, ya, memberikan tempo. Karenanya riba nasi'ah di dalam hal ini didefinisikan oleh para ulama sebagai takhir qabdi ma yajri fihi riba, yaitu mengakhirkan untuk menyerahkan apa-apa yang terjadi riba di dalamnya. Artinya mengakhirkan untuk menyerahkan barang-barang ribawi. Memberikan tempo. Seperti seseorang membeli emas dengan emas. Satunya memberikan secara kontan emasnya, satunya ditempo. Artinya ditempo apa? Ditunda. Tidak diberikan langsung ketika itu. Contohnya ada si A dan si B. Si A mempunyai emas 1 gram, si B juga mempunyai emas 1 gram. Si A kemudian ingin menukar emasnya dengan emasnya si B. Nah, emasnya si A dikasihkan kepada si B. Kemudian emasnya si B tidak diberikan langsung ketika itu karena emasnya ada di rumah. Tidak diberikan langsung, maka dalam hal ini terjadi riba nasi'ah. Tidak boleh ada apa? Ada tempo di dalamnya. Ya. Tetapi tempo di sini para ulama juga menyebutkan tentang ya tempo yang di sana juga biasanya terjadi pertambahan. Ini yang dinamakan apa? Riba an-nasi'ah. Ya. Terkadang seseorang melakukan transaksi, dalam transaksi tersebut terjadi 2 riba sekaligus. Terjadi 2 riba sekaligus. Seperti seseorang ada yang membeli 10 gram emas, ya, dengan 12 gram emas, ya, dan emasnya itu diserahkan dengan tempo. Nah, seseorang menyerahkan emas dengan tempo. Maka dalam perkara ini, kejadian ini telah terjadi 2 riba. Yang pertama terjadi riba al-fadl karena dia menukarkan emas 10 gram dengan emas 12 gram. Kedua, diserahkan dengan tempo terhutang. Nah, ini terjadi riba nasi'ah. Karenanya jual beli emas tidak bisa dilakukan secara online. Kenapa? Karena jual beli emas pasti akan ada tempo. Apakah ada orang yang online kemudian membeli emas, langsung emasnya turun begitu ketika dia klik? Atau ketika klik langsung diserahkan begitu saja? Tidak mungkin. Pasti di sana ada tempo. Maka di sini letaknya tidak ada jual beli emas secara online. Kalaupun ada orang yang mempraktekkan jual beli emas secara tempo, secara online, maka bisa dipastikan jual beli tersebut telah terjadi riba, yaitu riba nasi'ah, meskipun tidak terjadi riba al-fadl. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian pembagian riba juga didasarkan pada kejadiannya di dalam muamalah. Ya. Ada ulama yang membagi, ya, di sini juga disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitabnya Dhawabitur Riba. Beliau mengemukakan, ya, dan inilah yang terkadang banyak di antara masyarakat atau sebagian ulama yang tidak peduli dengan riba. Disangka riba itu hanya cuma 2 ini saja, riba al-fadl dan riba nasi'ah. Tapi betul, riba ini 2 ditinjau dari hakikatnya. Tetapi ditinjau dari kejadiannya tatkala bermuamalah, ternyata riba itu ada 3. Ada 3 bagian besar.
Terkadang riba itu terjadi pada hutang piutang. Hutang piutang. Tatkala bermuamalah hutang piutang, riba terjadi di dalamnya. Ini yang disebut dengan riba duyun, riba hutang piutang. Yang kedua, ada kalanya riba terjadi pada jual beli. Nah, yang terjadi pada jual beli. Ini yang dikatakan riba al-buyu atau riba al-bai'. Nah, riba al-bai' ini nanti di dalamnya terdapat riba al-fadl, riba nasi'ah. Karena riba al-fadl dan riba nasi'ah ini biasanya terjadi pada jual beli. Jual beli ya, terkhusus pada jual beli harta-harta ribawi, barang-barang ribawi. Ini riba buyu, riba jual beli. Adapun riba yang ketiga adalah riba syafa'ah. Nah, riba asy-syafa'ah. Diartikan riba syafa'ah di sini adalah seseorang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang lain, kemudian orang tersebut diberi uang atau diberi hadiah. Maka dengan memberi hadiah kepada orang yang memberikan syafaat pertolongan kepadanya, itu juga termasuk riba. Nah, ini ya banyak di antara para ulama ya, terutama riba yang ketiga dan riba yang pertama, ada di antara mereka yang tidak mempedulikan masalah ini, bahkan tidak terlewatkan dari mereka masalah ini, riba syafa'ah ataupun riba ad-duyun. Adapun masalah ketiga, dikarenakan riba syafa'ah memang terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada di antara mereka yang membolehkan masalah syafa'ah, artinya menolong orang, ya, menjadi perantara orang untuk menolong orang tersebut, kemudian orang yang menolong itu diberi uang. Ya. Ada yang membolehkan. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama secara detail. Ya. Ada juga yang tidak membolehkan sesuai dengan ada hadis Nabi SAW yang terdapat dalam masalah ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait masalah riba ad-duyun, ya, riba dain ini juga dibagi menjadi 3. Riba hutang, riba yang terjadi pada hutang piutang ini terjadi pada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ribal qard, yaitu riba hutang piutang. Seperti contohnya, seseorang ya ketika menghutangkan uangnya kepada orang lain, maka dia mensyaratkan ada pertambahan. Baik itu dengan tempo atau tidak dengan tempo. Contoh, si A, si B melakukan transaksi hutang piutang. Si A mengatakan kepada si B, saya menghutangi kamu uang 1 juta dengan catatan kamu nanti mengembalikannya 1,5 juta atau 1,2 juta. Ini namanya ribal qard, riba hutang piutang. Baik itu ada temponya atau tidak ada temponya, pokoknya kalau dia menghutangkan, meminjamkan orang, maka kembalinya harus ada tambahan. Itu namanya riba al-qard, yaitu riba ya hutang piutang. Ini bagian pertama dari riba duyun, riba dain. Adapun yang kedua, ada yang dinamakan riba ziyada fid daini tsabit fid dhimmah, yaitu riba dengan bentuk pertambahan dalam hutangnya ketika hutangnya itu nanti akan ditanggung. Seperti contohnya, ini perbedaan antara yang pertama dan yang kedua. Kalau yang pertama tadi, orang yang memberikan hutangan itu sudah mensyaratkan harus mengembalikan uangnya lebih. Kalau dia menghutangkan 1 juta, harus dikembalikan 1,2 juta, harus lebih, meskipun tidak ada tempo. Tapi yang kedua ini berbeda. Seseorang yang menghutangkan uangnya kepada orang lain, itu akan ada pertambahan jika ditambahi temponya. Nah, jadi tambahan tersebut terkait dengan tambahan tempo. Seperti contohnya, seseorang si A menghutangkan uang kepada si B dalam jangka waktu 1 tahun, katakan. Si A menghutangkan uang 1 juta dalam jangka waktu 1 tahun kepada si B. Lantas ketika pada saat ajalnya, yaitu pada saat jatuh temponya setahun itu, maka si A mengatakan kepada si B yang punya uang, wahai si B, nah ini sudah masuk masa tempo. Kamu harus membayar hutangmu.
tapi kami menawarkan. Nah, kami menawarkan. Ya. Kalau kamu ingin, aku tambahi temponya, tapi kamu membayar setiap bulannya sekian. Katakan, saya menghutangi kamu 1 juta. Tak tambahi temponya. Ya. Setiap bulannya kamu ya memberikan kelebihan uangnya 100.000. Jadi kalau katakan setahun ya, masuk bulan pertama maka menambahkan 100.000. Bulan kedua menambahkan 100.000 lagi. Bulan ketiga menambahkan 100.000 dan begitu seterusnya. Dengan permintaan si yang menghutangi. Atau bisa jadi ini terjadi pada orang yang berhutang karena mungkin dia tidak punya uang waktu itu ya untuk dibayarkan ketika jatuh temponya. Maka dia mengatakan kepada orang yang mempunyai uang ya, si piutang ini, "Pak, saya belum bisa ya memberikan uang Anda pada tempo ini karena sudah jatuh temponya. Kasihlah saya tempo, nanti akan kami tambahkan setiap bulannya sekian." Atau setiap harinya sekian dan sekian. Maka ini dinamakan apa? Riba az-ziyada fid daini ya, ats-tsabit fid dhimma, yaitu riba yang terjadi dengan pertambahan hutang yang ditanggung dengan temponya. Artinya, kalau seseorang ini membayar dengan temponya, maka dia tidak terjadi riba. Tidak terjadi riba. Bukan berarti kemudian apa? Bukan berarti kemudian hal ini diperbolehkan. Karenanya para jamaah, ini yang sempat kami soroti kejadian seperti ini. Hutang piutang seperti ini. Dan hutang piutang seperti ini ya, hutang dain ya, riba dain itu terjadi pada seluruh harta. Ya, riba yang terjadi pada hutang piutang terjadi pada seluruh harta, bukan hanya terbatas pada 6 harta ribawi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini patut diketahui. Jadi bukan hanya riba hutang ini terjadi pada seperti emas dan perak saja, atau uang saja, atau gandum saja, atau kurma saja. Tidak. Bahkan terjadi pada seluruh barang. Seperti saya contohkan, orang yang meminjamkan seseorang mobil, katakan. Orang yang meminjamkan mobil. Ya. Si Fulan A meminjamkan mobil kepada si B. Wahai si B, saya pinjami mobil saya ini dengan catatan nanti kalau kamu mengembalikan mobil saya, maka mobil saya ini harus engkau tambahkan ini. Harus engkau tambahkan aksesoris ini yang tidak ada pada mobil yang dipinjamkan itu. Itu juga termasuk riba. Itu termasuk riba. Mobil bukan apa? Mobil bukan barang ribawi, tapi praktek yang dilakukan seperti ini, pinjam-meminjam mobil seperti ini, dengan ada tambahan, maka itu sudah terjadi riba di dalamnya. Ya, jadi perlu diketahui bahwa riba hutang piutang terjadi pada semua barang, pada semua harta, baik itu harta ribawi atau harta yang bukan ribawi. Terjadi pada semua keadaan, baik itu dalam kasus hutang piutang atau dalam kasus jual beli. Seperti yang kita contohkan tadi ya. Dalam kasus jual beli seperti jual beli mobil, seseorang meminjamkan mobilnya ya, kepada fulan dengan syarat nanti ketika mengembalikan ada tambahan pada mobilnya. Ini termasuk riba ziyada fid daini tsabit fid dhimma ya. Riba yang ada pertambahan di dalam hutang yang telah tetap ya ditanggung. Jadi perbedaannya dengan ribal qard yang di atas tadi yang pertama yang kami sebutkan, kalau ribal qard itu tidak ada urusannya dengan apa? Tempo. Mau ada tempo atau tidak ada tempo, maka tetap ada riba. Seperti yang kami contohkan tadi, seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian dengan apa? Dengan disyaratkan nanti ketika dikembalikan uang tersebut harus lebih. Itu namanya ribal qard. Adapun riba ziyadah di sini itu terkait dengan tempo. Jadi jika ada tempo, ya temponya itu dipanjangkan, maka terjadi riba. Ada ribanya, ada pertambahannya. Tapi jika temponya tidak ditambahkan, artinya tetap pada jatuh tempo, maka tidak ada riba.
Namun hal ini sesuai dengan perjanjian para jamaah. Terkadang ya seseorang ketika melakukan akad jual beli kredit ya sebagaimana yang banyak terjadi di kalangan kita, jual beli kredit, baik itu jual beli kredit mobil, motor ataupun rumah dan sebagainya. Nah, biasanya jual kredit ini mereka telah menetapkan tenornya, tenor sekian tahun ya, sekian bulan katakan, dengan setiap bulannya membayar sekian rupiah ya. Ini sudah ditentukan. Alasannya yang kami maksud di sini adalah jika temponya ini tidak bertambah, maka tidak terjadi riba di sini. Tapi di dalam catatannya, biasanya di dalam perjanjiannya, jika Anda lepas dari tenornya, lepas dari temponya, keluar dari temponya, maka akan kena penalti atau kena pertambahan sekian dan sekian. Nah, disinilah masalahnya. Jika Anda menaikkan perjanjian tersebut, berarti Anda sudah menaikkan perjanjian riba. Dan ini tidak boleh. Meskipun Anda taat. Meskipun Anda yang melakukan jual beli kredit ini taat. Ya, taat membayar sesuai dengan waktunya. Tidak terlambat, katakan. Nah, masalah tidak terlambat atau tidak, ini bukan masalahnya. Tapi masalahnya adalah kesepakatan Anda ketika melakukan kesepakatan jual beli tersebut. Ini yang menjadi catatan. Baik, para jamaah. Kemudian riba duyun, macam yang ketiga dari riba utang piutang ada riba do' wa ta'ajjal. Nah, riba do' wa ta'ajjal. Riba do' wa ta'ajjal di sini artinya kebalikan dari yang kedua. Kalau yang kedua, ya, seseorang meminjamkan uang, katakan si A meminjamkan uang kepada si B dengan masa tempo tertentu, 1 tahun katakan. Maka jika dalam 1 tahun dia apa? Dia menawarkan kepada si peminjam uang atau si peminjam uang menawarkan kepada yang meminjami uang kepada dirinya untuk diberikan tambahan tempo dengan tambahan uang. Nah, di sini yang ketiga ini terbalik, berbeda. Jika seseorang meminjamkan uang, katakan si A meminjamkan uang kepada si B. Lantas kemudian sebelum jatuh temponya, si A ini menawarkan. Ya, si A yang meminjamkan uang menawarkan, wahai si B, saya ini butuh uang ternyata. Ya, tolong kamu bayarkan uang saya. Ya, padahal sebelum 1 tahun katakan, baru 6 bulan dia sudah datang ke orang yang berhutang. Wahai orang yang berhutang, saya butuh uang sekarang. Tolong antum kembalikan uang saya, tapi tak korting. Katakan utang antum 1 juta. Oke, antum cuma bayar 800.000. Lah ini yang namanya do' wa ta'ajjal. Ini yang namanya do' wa ta'ajjal, yaitu riba dengan apa? Temponya itu dikurangi dengan dikurangi jumlah uang yang dihutangkan. Baik itu dari keinginan orang yang memberikan hutang ataupun dari keinginan orang yang berhutang. Seperti orang yang berhutang, dia punya uang sudah. Ternyata sebelum 1 tahun dia datang kepada orang yang menghutanginya. Wahai fulan, saya kembalikan uang Anda. Ya, ini belum sampai 1 tahun, baru sampai 9 bulan. Tapi saya minta apa? Saya minta korting dalam hal ini. Artinya uangnya 1 juta, dikorting menjadi apa? Menjadi 800.000 dan sebagainya. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Apakah ini diperbolehkan? Nah, saya tidak akan membahas lebih lanjut tentang perbedaan ini, tapi secara umum saya katakan para ulama memang berbeda pendapat. Yang pertama ada yang memandang bahwa ini juga termasuk hal yang dilarang, di dalam riba. Artinya dengan dia meminta ya pengurangan hartanya dengan pengurangan waktu temponya, ini juga sama saja termasuk masalah riba. Jadi riba ini ya bukan hanya ziyadah saja pertambahan, tapi dalam hal pengurangan uang dengan pengurangan tempo. Tetapi pendapat yang kedua, dan insya Allah pendapat ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat adalah masalah ini tidak masalah. Artinya seseorang ya jika memberikan
ajal ataupun temponya dikurangi, kemudian uangnya yang diberikan juga dikurangi, maka itu tidak mengapa. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat maslahat. Di dalamnya terdapat maslahat, baik maslahat bagi si penghutang ya, yang menghutangkan uangnya, ia mendapatkan uangnya ketika itu sebelum jatuh tempo, dan maslahat bagi orang yang menghutang. Orang yang menghutang mendapatkan maslahat dengan diberinya korting, ya, diberinya potongan dari hutang yang harus dibayarnya. Hal ini insya Allah yang lebih roji karena ini ya terdapat maslahat pada dua belah pihak. Maslahat bagi orang yang menghutangi uangnya, dan maslahat bagi orang yang berhutang dalam masalah ini. Ini tentang riba ad-duyun. Adapun riba al-bai' ya atau riba al-buyu, riba yang terjadi pada jual beli. Riba yang terjadi pada jual beli ini dibagi menjadi riba al-fadl dan riba nasi'ah sebagaimana yang kita jelaskan pada hakikat riba ya. Riba ditinjau dari hakikatnya. Karena riba al-fadl ataupun riba nasi'ah biasanya memang terjadi pada jual beli, yaitu jual beli barang-barang ribawi ya, jual beli barang-barang ribawi. Ada satu kaidah ya yang ditulis oleh Syekh Walid bin Rasid Asy-Syaidan hafizahullahu taala. Kaidah di dalam buku beliau Qawaidul Buyu wa Faraidul Furu, kaidah yang ke-14, beliau menyebutkan tentang harta ribawi ya, tentang harta ribawi. Idza bi'a ribawiyyin bijinsihi wajabat tamatsul wat taqabud. Jika harta ribawi itu dijual dengan sejenisnya, maka wajib baginya untuk memperhatikan dua hal. Harus sama, jenis tersebut harus sama maksudnya harus setakaran atau setimbangan dan sebagainya. Dan harus diserahkan dengan tunai. Ini dua syaratnya. Jadi jika barang yang ditukarkan itu sejenis barang ribawi tersebut, ini terkait barang ribawi ya para jamaah. Jika barang ribawi yang ditukarkan sejenis, maka harus diperhatikan dua hal ya. Diperhatikan apa? Takarannya harus sama, timbangannya harus sama, dan diserahkan secara tunai. Adapun kata beliau, wa bi ghairi jinsihi, jika barang ribawi yang ditukarkan itu tidak sejenis, seperti emas dan perak, ini tidak sejenis, tapi satu illah, maka harus diperhatikan satu perkara, yaitu harus diserahkan dengan tunai. Ya. Meskipun boleh untuk ditambahi. Yang ketiga, wa idza ikhtalafatil ilal, dan jika barang ribawi yang ditukarkan itu tidak sama ilahnya, satunya adalah barang ya yang mempunyai nilai ya seperti emas dan perak, satunya barang yang bisa dimakan atau sebagai makanan pokok, maka maka kata beliau wa idza ikhtalafatil ilal lam yajibi syai', maka tidak wajib apa-apa. Seperti contohnya, saya menukarkan emas dengan kurma. Ya, emas dan kurma tidak sejenis. Ya. Emas dan kurma tidak sejenis. Begitu juga emas dan kurma di sini apa? Selain tidak sejenis, dan dia juga tidak satu illah, yaitu tidak satu alasan. Emas alasannya dia harta berharga yang bisa dipakai untuk tukar-menukar. Sedangkan kurma adalah harta yang hanya makanan pokok. Maka kata beliau, lam yajibi syai', tidak ada kewajiban apapun. Ya. Ada pertambahan ataupun diserahkan dengan cara tidak tunai juga tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam. Itu terkait dengan riba al-buyu. Adapun kemudian, ya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-qismu tsalis, yaitu riba syafa'ah. Nah, riba syafa'ah di sini adalah contohnya, bentuknya adalah seseorang yang mengambil harta dari orang lain dikarenakan orang tersebut telah membantunya. Artinya orang tersebut telah menjadi perantara. Orang ini mendapatkan manfaat, seperti seseorang ya ingin menjadi pegawai negeri. Kemudian ada orang dalam yang membantunya untuk dirinya menjadi pegawai negeri. Lantas berhasil. Orang yang dibantu ini menyerahkan uang kepada si perantara ini. Ini namanya riba syafa'ah. Hal ini tidak boleh. Hal ini tidak boleh. Karena apa?
Karena di dalam hadis disebutkan ya, memang ya para jamaah yang dirahmati Allah, kami mengatakan tidak boleh, ini adalah alal qaul ya. Karena sebagian pendapat ulama mengatakan tidak boleh. Di sini terkait riba syafa'ah terdapat ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang memandang boleh, ada yang memandang makruh, ada yang memandang boleh, tidak boleh pada perkara yang wajib ya, wajib syafaat yang wajib, pertolongan yang wajib, seperti seseorang menolong orang lain dalam perkara yang wajib. Kalau jika tidak ditolong maka orang ini akan terabaikan ya. Atau menolong seseorang dalam perkara yang haram. Nah, ini tidak diperbolehkan. Namun secara umum ya, yang roji wallahu taala alam, riba syafa'a ini termasuk riba yang diharamkan juga. Karena di dalam hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, meskipun hadis ini mukhtalaf ya, para ulama memandang ada perbedaan pendapat di dalam pensahihan dan pendhaifan hadis ini. Namun secara mantuk hadis ini menunjukkan bahwa seseorang yang memberikan pertolongan kepada orang lain, kemudian orang ini mendapatkan hadiah, imbalan dari pertolongan tersebut, maka ini termasuk dari riba. Rasulullah SAW bersabda, man syafa'a li akhihi syafa'atan, barang siapa yang menolong saudaranya dengan pertolongan, fa'ahda ilaihi hadiyatan 'alaiha faqabilaha, kemudian orang yang ditolongnya itu memberikan hadiah kepadanya, lalu orang yang menolong itu menerimanya, faqad fataha baban 'aziman min abwabir riba, maka dia telah membuka pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Ingat, sekali lagi saya ulangi hadis ini, barang siapa yang menolong saudaranya, barang siapa yang menolong saudaranya, kemudian saudara yang ditolong ini memberikan hadiah kepadanya, lalu diterima olehnya, faqad fataha baban min abwabir riba, maka sungguh dia telah membuka pintu yang besar dari pintu-pintu riba. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam At-Tabrani, dan disahihkan oleh Imam At-Tabrani ya. Karenanya hal ini masuk dalam kategori bab riba asy-syafa'ah. Nah, terkait para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit kami akan membahas terkait dengan pinjaman online. Subhanallah ya, dengan kemudahan yang ada pada zaman sekarang ini ya, di mana kita bisa berinteraksi dengan online dan sebagainya dalam segala hal, bahkan dalam masalah muamalah juga bisa online ya, dalam jual beli online dan sebagainya. Ternyata di dalamnya terdapat pinjam meminjam online ya. Ada satu ya, katakan perusahaan yang membuka pinjaman online ya, di mana membuka ada orang yang meminjam uang kepadanya, kemudian atau dia menjadi perantara, orang yang meminjam tersebut dipertemukan dengan orang yang akan memberikan pinjaman. Ya. Kita soroti secara umum pinjaman-pinjaman online yang terjadi ya di negara kita ataupun secara umum, ternyata ini adalah membuka pintu riba yang besar ya, dari segala sisinya. Baik itu riba al-fadl ataupun riba an-nasi'ah ataupun riba syafa'ah yang sebelumnya kita bahas ini. Yaitu bisa jadi ada perusahaan yang menjadi perantara saja. Perantara mempertemukan ya si A sebagai orang yang berhutang dipertemukan dengan orang yang akan menghutangi dengan jaminan ini dan ini. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit saya menyebutkan tentang praktek pinjaman online di banyak tempat ya, terutama di negeri kita ini ya. Ada beberapa perusahaan pinjaman online ya, aplikasi, bahkan sudah terbentuk satu aplikasi pinjaman online. Disebutkan di sini fintech peer-to-peer lending ya. Nah, ini pinjaman online yang disebutkan ya mempertemukan antara pihak yang meminjam dengan pihak yang akan meminjamkan. Di satu sisi, dengan adanya aplikasi ini banyak masyarakat yang terbantu, terutama orang-orang yang membutuhkan hutang. Ya, mereka dengan cepat ya bisa bisa mengakses, kemudian bisa memiliki hajat yang mereka inginkan untuk berhutang. Artinya berhutang tanpa berbelit-belit seperti yang dilakukan di dalam kasus bank. Ya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah,
Saking mudahnya dalam aplikasi ya pinjam meminjam online ini, pinjaman online ini, sampai akhirnya masyarakat membuat ya dibuatnya nyandu. Artinya ya pokoknya kalau mereka punya hajat, mereka berhutang. Bahkan ada di antara mereka yang membuka lebih dari satu aplikasi. Membuka satu aplikasi berhutang, kemudian membuka aplikasi yang lainnya berhutang untuk menutupi aplikasi hutang yang pertama dan seterusnya seperti itu. Nah, ini kami contohkan dalam satu ini berita ya. Saking mudahnya penggunaan aplikasi ini seolah menjadi candu. Peminjam bisa langsung membuka akun di aplikasi pinjaman online lainnya untuk menutupi utang sebelumnya. Hal inilah yang membuat aplikasi pinjaman online ini seperti lingkaran setan. Sampai disebutkan seperti lingkaran setan. Pengacara publik LBH Jakarta, ya di sini disebutkan, ya bernama Jenny Sylvia Sari Sirait mengatakan, pola tersebut diketahui setelah adanya pengaduan penggunaan aplikasi pinjaman online ke LBH, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Diduga ada pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan aplikasi tersebut di dalam berbagai bentuk. Seperti dia mengatakan, mayoritas pengadu memiliki hingga 5 aplikasi pinjaman online. Namun ada sebagian yang menggunakan puluhan aplikasi untuk meminjam uang. Bahkan sampai ada yang menggunakan 36 sampai 40 aplikasi, kata Jenny di kantor LBH Jakarta. Kemudian dia mengatakan sebenarnya besaran uang yang dipinjam di aplikasi tersebut tidak terlalu besar. Rata-rata tak lebih dari 2 juta. Namun saat penagihan mereka dituntut membayar berkali lipat karena bunga yang sangat tinggi. Lihat, ini sudah jelas ada riba di sana. Karena setiap penagihan pasti ada bunga. Ya, tidak ada peminjaman online yang tidak ada bunga. Ya, dari mana untungnya mereka? Ya, dari mana untungnya mereka kalau tidak ada bunga? Secara logika saja ya, kita akan melihat seperti perantara ya. Perantara hutang antara si fulan dengan si fulan, si A dengan si B. Dari mana dia tidak mendapatkan uang untuk memperlancar bisnisnya ini kalau tidak dengan mencari keuntungan dari riba syafa'ah seperti itu. Nah, adapun orang yang menghutangkan juga dia akan memberikan syarat ya. Artinya hutang yang diberikan kepada pihak yang berhutang itu harus dibayar dengan lebih, yaitu dengan bunga yang mereka sebut dengan bunga, padahal bunga di sini adalah riba ya. Bunga ya, bukan bunga-bunga seperti bunga itu, tapi bunga di sini adalah riba. Lanjut, karena uang yang dibayarkan terlalu besar, lalu peminjam terpaksa meminjam uang ke tempat lain. Salah satu tempat peminjaman yang paling cepat mencairkan dana adalah aplikasi-aplikasi tersebut. Makanya ada di antara orang yang membuka lebih dari satu aplikasi, sampai bahkan 40 aplikasi. Untuk apa? Gali lubang, tutup lubang. Ya. Satu aplikasi dia punya utang, membuka aplikasi yang lainnya untuk menutup utang dari aplikasi yang pertama. Begitu seterusnya. Ya. Namun pinjaman yang bisa ditarik pun jumlahnya terbatas dan hanya bisa menutupi bunga pinjaman di aplikasi sebelumnya. Artinya hanya cuma bisa menutup bunganya saja. Artinya ruusnya, pokok pinjamannya, hal ini belum tersentuh. Itu terus-menerus berlangsung sampai bisa menggunakan 40 aplikasi. Ya. Terjerat mata rantai pinjaman online yang kayak lingkaran setan. Ya. Kemudian LBH Jakarta menghimpun 14 dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan aplikasi pinjaman online. Menurut dia, sebagian besar masalah tersebut muncul karena minimnya perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi pinjaman online. Ya, kita lepaskan dari perlindungan data aplikasi, pengguna aplikasi. Karena memang sejak awal ketika aplikasi ini dimunculkan, sudah ada bunga yang diterapkan sebagai satu perjanjian di dalamnya. Ya. Bunganya tinggi, kadang-kadang juga biaya adminnya juga tidak jelas, ya. Penagihannya juga tidak hanya dilakukan kepada peminjam, tapi kepada seluruh kontak telepon yang tersimpan. Nah, ini jadi data yang peminjam ini nanti akan disebarkan. Seakan-akan orang yang meminjam itu seperti orang ya buronan, ya, buronan kelas tinggi. Sampai data yang disebutkan itu tidak sesuai dengan fakta. Seperti contohnya yang disebutkan di sini.
si peminjam ini meminjam 1 juta, tapi disebarkan oleh dia bahwasanya dia ini meminjam uang 2 juta atau lebih daripada itu. Maka pantaslah kalau disebutkan di sini ya, peminjaman atau pinjaman online ini seperti membuat lingkaran setan. Karena ya para jamaah, tidak usah kita tergiur dengan pinjaman-pinjaman yang ada dalam bentuk online. Betul, kita tahu bahwa hutang piutang dihalalkan di dalam Islam. Tapi ingat, hutang piutang asasnya itu adalah irfaq. Asas dari hutang piutang itu adalah kasih sayang, tolong menolong, bukan mencari keuntungan. Ini yang kadang-kadang orang yang salah paham di dalam masalah ini. Orang lain menghutangkan uangnya kepada seseorang menghutangkan uangnya kepada orang lain, tapi dengan maksud untuk mencari keuntungan. Ini salah. Inilah riba. Inilah riba. Kalau Anda ingin menghutangkan uang Anda kepada orang lain, maka Anda harus siap ya. Uang Anda itu tidak bertambah. Karena asas dari hutang piutang yang diperbolehkan di dalam Islam, yang disyariatkan itu adalah untuk tolong menolong. Ya, jadi kalau ada orang yang berhutang katakan kepada Anda 1 juta, ya, maka orang yang berhutang itu mengembalikan uang Anda 1 juta atau bahkan Anda merelakannya. Dilihat mungkin dari apa? Dari orang yang berhutang itu ternyata orang yang tidak mampu, yang perlu dibantu dan sebagainya. Bisa jadi seperti itu. Karenanya ya, akad utang piutang itu harus berdasarkan pada akad sukarela. Harus didasarkan pada akad tolong menolong, bukan mencari keuntungan, muawadhah ya. Ini sekarang ini kadang ya, setiap orang itu melakukan transaksi, bahkan aplikasi hutang piutang itu harapannya untuk mencari keuntungan di dalamnya sebagai bisnis, dan inilah masuk di dalam riba. Karenanya hati-hati para jamaah dengan pinjaman-pinjaman online yang berlaku ya selama ini semarak ya. Karena pinjaman online meskipun pencairannya itu mudah, bahkan ada di antara pinjaman online tersebut tidak mensyaratkan adanya anjungan, artinya tidak disyaratkan adanya barang yang digadaikan dan sebagainya, tetapi ingat, mereka mengambil dari Anda keuntungan-keuntungan berupa pertambahan. Ada di antara mereka yang mengambil keuntungan yang lebih, seperti ya, ada di antara mereka yang mengatakan memberikan pinjaman dengan bunga hanya 1% setiap harinya. Ya, kalau dilihat dari setiap hari 1%, mungkin kecil. Tapi jangan dilihat setiap harinya para jamaah. Dilihat dari apa? Dilihat dari apa? Bulanannya yang ketika Anda nanti membayar jatuh tempo hutang tersebut. Ya, kalau 1 hari 1%, berarti 1 bulan bunganya itu 30%. Subhanallah. Ini besar sekali para jamaah. Ya, tapi bagi seorang muslim ya, kita tidak melihat dari besarnya atau kecilnya masalah riba tersebut. Ala kulli hal, riba baik itu besar ataupun kecil, maka itu terlarang di dalam agama. Terlarangnya berat, terlarangnya besar. Allah Subhanahu wa taala melaknat, Rasulullah SAW melaknat orang yang melakukan riba, memakan riba, yang diberi makan riba, menulisnya, menjadi saksinya, maka seluruhnya itu mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja dulu para jamaah sebagai paparan singkat dari kami tentang masalah riba ya secara umum dan riba yang terjadi di dalam peminjaman online. Wallahu taala alam. Baik, mungkin ada pertanyaan, silakan. Jazakallah khair Ustaz atas pemaparannya yang begitu baik. Kami sampaikan kepada seluruh peserta apabila ada pertanyaan bisa langsung chat ke Ustadznya atau ke saya, nanti bisa saya bacakan. Monggo. Ada satu pertanyaan Ustadz, ini yang terjadi di sekitar kita ya. Silakan. Bahwa di desa itu, terutama di desa itu ada pinjam-meminjam dengan jaminan ya, dengan jaminan sawah ya, bukan sertifikat tapi sawahnya
yang dijaminkan. Jadi Iya. semacam. Nah, apakah yang menggunakan itu atau yang meminjamkan itu boleh apa namanya Mempergunakan menggunakan sawahnya. ya Ya. menggunakan sawah karena Ah, di sini pun dilakukan seperti itu. Jadi ya. meminjamkan uangnya, kemudian yang punya sawah itu pun juga rela untuk Ah, sawahnya digunakan seperti itu. dipergunakan. Baik. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Para jamaah, semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah dan taufik untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan yang ditanyakan ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Kenapa banyak terjadi? Dikarenakan banyak di antara kita yang tidak paham berkenaan dengan hukum rohen. Hukum tentang gadai, ya, menggadaikan barang dikarenakan ada tersangkut utang piutang. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, secara hukum orang yang berhutang, ya, boleh memberikan ya barang ya jaminannya kepada orang yang menghutanginya agar orang yang menghutanginya itu tenang karena hartanya ada di tangan dia. Sebagai jaminan di sini maksudnya nanti jika orang yang berhutang tersebut tidak bisa membayar, ya, tatkala sudah jatuh temponya atau tatkala orang yang memberikan hutang itu eh, membutuhkan uangnya, maka barang jaminan itu yang dijaminkan itu bisa apa? Bisa dipakai barang yang memberikan pelunasan pada hutangnya. Nah, di sini ada hal yang tidak difahami oleh sebagian masyarakat kita. Mereka mengira bahwa harta jaminan yang dijaminkan karena hutang tersebut adalah harta miliknya. Sehingga ia bebas untuk mempergunakan harta tersebut atau barang tersebut. Dan orang yang orang yang mempunyai harta itu juga rela bahwa hartanya itu dipakai oleh orang yang menghutangi uangnya. Alasannya adalah karena dia telah menghutangi uang saya, menghutangi uangnya kepada saya, maka saya juga harus rela, ya, jika barang saya dipakai oleh dirinya. Nah, di sini kekeliruannya para jemaah. Di sini kekeliruannya, ya. Jadi harta jaminan yang diberikan kepada orang yang menghutangkan uangnya kepada pihak yang berhutang itu bukan miliknya. Artinya dia tidak apa? Dia tidak boleh mempergunakan apa-apa. Kalau dia mempergunakan ya harta jaminan tersebut berarti hutangnya itu terdapat faedah. Terdapat faedah. Terdapat dalam satu kaidah disebutkan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam jika ada manfaat maka itu termasuk dari riba. Perhatikan para jemaah. Jika pinjam meminjam itu ada manfaatnya, maka termasuk dari riba. Nah, di sini orang yang meminjamkan uang itu mengambil manfaat dari harta jaminan yang dititipkan kepadanya dari orang yang berhutang. Maka dia mengambil manfaat dalam hal ini. Padahal orang yang berhutang nanti masih diwajibkan untuk apa? Untuk diwajibkan untuk mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada orang yang meminjamkan uang. Maka ini ada manfaat. Ini yang pertama. Jadi tidak boleh dalam hal ini, ya, masuk dalam kategori riba. Terkecuali jika barang yang dititipkan tersebut, yang dijadikan jaminan itu, kemudian dipakainya. Dan dipakainya itu termasuk dari pelunasan hutangnya. Seperti contohnya, si A menghutangkan uangnya katakan 1 juta. Menghutangkan uangnya 1 juta kepada si B. Lantas si B naruh sepeda motornya kepada si A sebagai jaminan. Namun si A mengatakan kepada si B, wahai si B, ya, motor Anda ini saya apa? Saya pakai dalam 1 bulan. Ya, dalam 1 bulan. Nah, kalau saya pakai dalam 1 bulan, maka saya anggap 1 bulan ini sebagai sewa motor. Sewa motor yang berlaku berapa dalam 1 bulan? Katakan sewa motornya 500 dalam 1 bulan, katakan. Hutangnya dia
1 juta. Berarti nanti kalau dalam 1 bulan saya pakai motor ini, berarti nanti Anda cukup membayar uang 500.000 saja kepada saya. Karena motor Anda yang saya pakai selama 1 bulan ini sebagai 500.000 sebagai biaya untuk menyewa motor Anda. Ini tidak mengapa. Nah, seperti ini tidak mengapa. Artinya apa? Harta jaminan yang dipakainya itu dihitung dari apa? Dihitung dari hutang yang diberikannya. Jadi dihitung hutangnya. Hutangnya akan dikurangi dengan apa yang dipakainya, apa yang dimakannya dari harta jaminan tersebut sesuai dengan urufnya, sesuai dengan apa? Kebiasaannya. Maka ini tidak mengapa. Namun seperti yang kami contohkan di awal ya, jika barang yang dititipkan atau barang yang digadaikan atau barang yang dijaminkan ini dipakai lalu kemudian tidak ada konsekuensi apapun, sedangkan orang yang meminjam uang itu harus mengembalikan sesuai dengan harta yang dipinjamkan, maka ini termasuk riba. Sebagaimana kaidah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang ada manfaatnya, maka itu termasuk dari riba. Wallahu ta'ala. Semoga jelas masalah ini. Baik, ada pertanyaan yang lain mungkin? Ada Ustadz. Pertanyaan yang kedua, sebentar. Bagaimana hukumnya bila bekerja di perusahaan sebagai akuntan, tetapi perusahaan tersebut pembiayaan operasionalnya menggunakan hutang bank, sedangkan terkait proses akad kredit itu antara owner dan pihak bank, bukan pekerja. Bagaimana Ustadz hukumnya? Terima kasih. Kalau memang dia tidak terlibat, ya, kalau memang dia tidak terlibat, artinya dia bekerja di satu perusahaan yang mencatat keuangan perusahaan. Termasuk salah satu keuangan perusahaan terkait dengan peminjaman pada bank. Tapi dia tidak mencatat adanya riba di sana, cuma hanya peminjaman saja gini dan sebagainya. Dan dia tidak mengetahui akan riba yang terjadi di dalamnya. Maka ini tidak mengapa. Yang kami maksudkan adalah jika dia mencatat transaksinya tersebut, di dalamnya terdapat transaksi riba yang jelas-jelas dia ketahui. Ya. Yang jelas-jelas dia ketahui. Dan jelas-jelas dia saksikan. Maka ini termasuk dia mendapatkan laknat dari Allah. Adapun dia tidak tahu kalau itu terjadi riba di dalamnya, hanya dia mencatat keluar masuknya uang di perusahaan tersebut, maka ini tidak mengapa. Ya. Uang ini masuk sekian, ya, uang ini masuk dari bank sekian katakan. Adapun perusahaan perusahaan ini bagaimana transaksinya dengan bank dia tidak mengetahui, maka ini tidak mengapa, ya. Cuma dia menulis saja, ini uang masuk dari bank sekian, uang masuk dari fulan sekian, uang masuk dari perusahaan ini sekian dan sebagainya. Ini tidak mengapa. Yang dipermasalahkan dan mendapatkan laknat di sini kalau dia mencatat hutang piutang ataupun mencatat transaksi riba yang ada di dalamnya. Wallahu taala alam. Nah, masih ada lagi nih Ustadz. Ya. Bagaimana hukumnya bekerja di bank ya, walaupun apakah itu termasuk riba walaupun itu jabatannya terendah sekalipun? Jika terendah itu seperti apa? Mungkin satpam atau security. Ya. Kalau satpam di sini, wallahu taala alam ya. Ini kami mengkaitkannya dengan hanya berprofesi sebagai satpam yang mana profesinya dalam job deskripsinya adalah dia hanya cuma mengamankan lingkungan yang dia amankan ketika itu. Katakan dia bekerja di bank, dia mengamankan lingkungan bank agar tidak terjadi keributan, kerusuhan, penjarahan ataupun perampokan dan sebagainya. Maka ini tidak mengapa. Namun kami sarankan jika ada profesi yang lain atau pekerjaan yang lain yang tidak menyerempet pada instansi-instansi yang kita tahu bahwa instansi tersebut ya mempraktikkan riba, maka hal itu lebih baik untuk kita hindari. Artinya kita mencari pekerjaan lainnya. Tetapi ya kami katakan bahwa orang yang bekerja di satpam yang tidak terkait langsung masalah istilahnya riba yang terjadi pada satpam bank katakan yang tidak tahu menau ataupun tidak menyaksikan masalah transaksi riba di dalamnya, maka bekerja sebagai satpam karena job description-nya hanya cuma mengamankan, menjaga bank ataupun menjaga
agar tidak terjadi perampokan dan sebagainya, maka hal ini tidak mengapa. Wallahu taala alam. Oh, berarti yang berdampak langsung itu yang ini ya, yang Berdampak mencatat langsung. ataupun Tayyib. Ya, yang berdampak berdata langsung. Seperti Anda sebagai tellernya. Oke. Anda bekerja sebagai teller di dalam satu bank. Karena di bank jelas ya mempraktekkan riba di dalamnya. Ya, ada riba di dalamnya. Anda bekerja sebagai teller dan Anda menulis, menyaksikan dan sebagainya. Maka hal ini termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala. Terakhir Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan jasa tutup kartu kredit? Jadi kan kadang orang itu punya kartu kredit, itu mau Ya. menutup itu juga kadang-kadang susah ya, atau kadang-kadang tidak berani atau masih banyak tanggungan. Tapi kalau kita menutup kartu kredit itu pakai pihak ketiga, bagaimana hukumnya Ustadz? Ya, baik. Saya tidak tahu ya, karena saya juga tidak mempunyai kartu kredit. Tapi selama dia menggunakan jasa orang untuk menutup dari satu kemungkaran yang dia tahu hal itu ada kemungkaran, maka hal ini tidak mengapa. Dikarenakan ya seorang tersebut mungkin tidak mampu untuk menutup langsung kartu kredit itu. Atau kalaupun dia menutup kartu kredit itu akan ada konsekuensi-konsekuensi yang semakin buruk bagi dirinya. Maka dia menggunakan jasa orang untuk bisa menutup kartu kredit tersebut karena dia mengetahui di dalam kartu kredit terdapat apa? Banyak sekali praktek-praktek riba di dalamnya dan dia tidak sanggup untuk menutupnya langsung kecuali dengan bantuan orang lain, maka hal itu tidak mengapa. Ini tidak termasuk dari syafaat yang dilarang oleh Nabi SAW. Ini termasuk tolong-menolong kepada seorang muslim ketika ada seorang muslim itu terjadi satu musibah atau terjadi satu hal yang kedoliman yang mengarah kepada dirinya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, unsur akhaka dhaliman au madruman. Ya. Tolonglah saudaramu dalam keadaan dia berbuat dolim ataupun dalam keadaan ia berbuat didolimi. Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, nansur akhana idza kana madruman, fa kaifa nansuru idza kana dhaliman? Wahai Rasulullah, kami biasa menolong saudara kami jika dia terdolimi. Lalu bagaimana kami bisa menolong saudara kami jika dia mendolimi? Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya cegahlah ya dia dari perbuatan dolim, fa innahu nasruhu. Cegahlah dia dari perbuatan dolim, maka itu adalah sebagai bentuk pertolongan darinya. Maka dalam kasus seperti ini, seseorang ketika ingin menutup kartu kreditnya, dia ingin membebaskan diri dari riba yang selama ini mungkin dia sudah lakukan dan dia sudah bertobat kepada Allah. Namun dia tidak mampu untuk menutupnya sendiri kecuali melalui jasa orang lain, maka hal ini tidak mengapa. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tinggal ada satu lagi Ustadz. Jadi gini, ini misalkan ya, saya sebagai marketing seorang motor ya, penjual motor ya. Kemudian ada dealer. Nah, kemudian ada teman saya ini akadnya akad wakalah ya. Kemudian saya membeli motor itu saya ambilkan dari dealer, kemudian uang itu saya bayarkan ya. Saya bayarkan setelah pembelian. Itu gimana? Antum wakil sebagai teman antum berarti? Iya. Ya. Tidak ada masalah. Antum sebagai wakil dari teman itu tidak masalah. Tapi yang harus antum perhatikan adalah akad ketika antum jual beli motor tersebut. Yang antum harus perhatikan akad dalam jual beli motor tersebut. Jika akad tersebut bebas murni, ya syar'i, tidak ada riba di dalamnya, maka itu tidak mengapa. Alhamdulillah. Kalau di dalam akad tersebut terjadi riba, seperti contohnya antum diserai ya uang oleh teman antum untuk membeli satu motor. Kemudian di dalam akad tersebut terjadi riba. Seperti contohnya riba yang ada. Motor ini dibeli dengan cara kredit katakan. Dengan angsuran satu bulannya katakan 1 juta dibayar sampai 24 bulan katakan. Ternyata di dalam satu perjanjiannya tersebut terdapat jika ada ya keterlambatan maka akan dikenakan biaya penalti ataupun dana tambahan sekian persen dari apa? Dari dana bulanan yang akan dibayarkan. Anda setujui, nah, maka Anda di sini masuk dalam kategori apa? Orang yang menyetujui riba.
Adapun teman Anda tidak mengetahui dalam hal ini, ya. Karena teman Anda sudah mewakilkan hal ini kepada Anda. Makanya dalam hal perwakilan tidak mengapa dalam masalah ini, namun yang Anda harus perhatikan adalah akad yang Anda buat dengan apa? Dengan pihak dealer yang Anda mengambil motor atau membeli motor darinya. Wallahu taala a'lam. Kalau kasusnya dibalik Ustadz, misalkan saya jadi apa namanya penjual ya, saya Jual, diberikan penjual itu mengakadkan kepada saya untuk mewakilkan dijualkan. Ya, dijualkan, kemudian baik. ya, kemudian ada orang beli, tapi nanti Ya. larinya itu masuknya ke rekening saya. Kemudian Aha. setelah barang dijual, baru saya bayarkan ke siapa? Ke pemilik kendaraan, bisa ya? Kalau hal itu sudah ada kesepakatan sebelumnya antara antum dengan pihak dealer, ya, di mana Mm-mm. antum menjualkan barang ini dengan pihak dealer, kemudian uangnya masuk ke rekening antum dulu, kemudian diserahkan dealer, maka tidak mengapa. Ini jika ada kesepakatan itu. Oke, Tapi baik. kalau tidak ada kesepakatan, maka ini namanya gulul. Tidak boleh ini dilakukan, ya. Karena sama saja antum menjual barang yang bukan milik antum. Oke. Menjual barang yang bukan milik antum. Artinya antum sebatas menjual barang saja yang diizinkan oleh dia. Adapun uangnya langsung antum transfer kepada pihak yang mempunyai barang. Kecuali kalau orang yang mempunyai barang mengatakan, tidak apa-apa, uangnya transfer ke antum dulu, tidak apa-apa, kemudian berikan ke saya setelah itu. Nah, ini tidak mengapa kalau sudah ada perjanjian sebelumnya. Bisa dipahami? Baik, Tat. Jadi Siap. ini terkait dengan perjanjian. Jadi Ya. kalau tidak ada perjanjian, maka hukumnya antum sebagai wakil saja, tapi uangnya tidak boleh antum bawa. Ya, karena uangnya tersebut harus diserahkan langsung kepada pihak yang menjual. Adapun sudah ada perjanjian, pihak yang menjual mengatakan, "Oke, enggak apa-apa, uangnya dititipkan ke antum dulu." Nah, baru setelah itu kasihkan ke anak, maka itu tidak mengapa. Wallahu taala alam. Jazakallah khair Ustaz atas Ahlan wa pencerahannya. sahlan. Ya. Mungkin bisa dibantu ditutup dengan doa untuk kajian pada siang Ya. hari ini. Tafadhol. Baik, semoga apa yang kami sampaikan ini dalam kajian riba di dalam perdagangan atau kredit online di pagi hari ini mendapatkan pencerahan bagi kita sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Kita akhiri ma'asyiral muslimin, para jamaah yang dirahmati Allah, pada kajian kali ini dengan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik, ridho dan inayahnya dan diberikan ya, pencerahan ilmu kepada kita. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma asin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita tutup dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan bahwa kajian Ustadz Maman insya Allah setiap Ahad keempat ya, Ahad keempat di setiap bulannya dengan tema yang mungkin nanti akan berbeda-beda. Kami dari selaku panitia, pembawa acara, apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.